Semangat jiwamu takkan pernah mati, ragamu membumi untuk negeri. Engkau pahlawanku, pejuang sejati, kisahmu abadi hingga esok terbit kembali. Semangat jiwamu takkan pernah mati, ragamu membumi untuk negeri. Engkau pahlawanku, pejuang sejati, kisahmu. Habib Abdurrahman sebagai senior, sebagai guru, sebagai suri toladan kami, ya, sebagai panutan kami. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan-rekan yang hadir di sini yang turut meramaikan kegiatan Napak Tilas dalam rangka memperingati pertempuran 14 Januari tahun 1946 yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Ya. Saya mengucapkan selamat datang di lingkungan Lanut Iskandar dalam rangkaian kegiatan Napak Tilas. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penerimaan kami di sini masih banyak kekurangan, ya. Mungkin belum bisa memuaskan seluruh rekan-rekan yang hadir di sini pada malam ini. Kita coba flashback kembali ke zaman dahulu. Bahwa kegiatan Napak Tilas ini mengingatkan saya pada saat saya melaksanakan pendidikan di SMP ataupun SMA. Di Surabaya, saya mengikuti kegiatan gerak jalan Surabaya, Mojokerto, Surabaya. Jaraknya sekitar 64 kilo. Hampir setiap tahun saya ikuti. 64 kilo, dari SMP sampai SMA. Kemudian ada nilai-nilai historis, terutama menumbuhkan rasa kebangsaan bagi kaum muda. Ya. Sejak dini kita tanamkan bagaimana kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan seperti apa dulu. Salah satunya kegiatannya seperti ini. Kemudian dari situ muncullah yang namanya Tentara Nasional Indonesia yang ada saat ini. Berawal dari persatuan yang diciptakan dari tiap-tiap perkumpulan dari masyarakat yang ada melaksanakan perlawanan terhadap kolonial. Ya. Kita TNI adalah bagian dari masyarakat. Sudah sejatinya bahwa kehadiran kami merupakan satu kesatuan dari kehidupan bermasyarakat di sini, dimanapun berada. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, jangan pernah takut berinteraksi dengan kami. Itu ya. Sejatinya bahwa kami adalah bagian dari masyarakat itu juga. Kemudian di sini saya melihat berbagai macam atribut. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang putih. Tolong, silahkan kalian bangga dengan atribut dari perhimpunan ataupun komunitas kalian. Tetapi ini adalah salah satu momen ataupun kesempatan kalian berinteraksi, membaur. Jadi tidak yang hijau-hijau, merah-merah, hitam-hitam, putih-putih. Nah. Coba membaur. Ingat dulu perjuangan para pahlawan juga tidak ada kelompok-kelompok gitu, tidak ada. Membaur semuanya. Tujuannya satu. Sama seperti ini. Kesempatan kalian menambah wawasan pergaulan, berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau bisa jangan ada gap-gapan nih, merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning. Kesempatan kalian berinteraksi.
Gunakan atribut itu dalam arena pertandingan. Nggak apa-apa, tetapi di momen-momen tertentu seperti saat ini, silahkan kalian membaur. Kita membaur satu sama lain, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Silahkan bawa bendera warna-warni. Kolaborasi. Ada alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Semuanya membaur. Itu semua tergantung dari pemimpinnya. Bagaimana dia bisa mengarahkan, bagaimana dia bisa mengajak anak buahnya, anggotanya, merangkul satu sama yang lain. Hilangkan sifat egoisme. Ya, kesempatan kita untuk membaur. Motonya adalah, kalau kita tidak bisa jadi panutan, jadilah pengikut yang baik. Itu dulu. Karena tanggung jawab seorang pemimpin sangat besar dan berat. Kalau belum bisa menjadi panutan yang baik, jadilah pengikut yang baik. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba mengajak kepada peserta dan mayoritas masih muda-muda, adik-adik sekalian. Kemudian saya melihat di sini juga yang ikut dari sebagian besar ya, sebagian besar dari perguruan pencaksilat, benar ya? Ingat, kegiatan ini untuk mengenang jasa para pahlawan dalam perjuangannya, dalam berjuang dulu. Sekarang, benar nih, berantem nanti dalam arena, tunjukkan dalam hal prestasi. Gitu. Tahun ini akan diadakan lagi kejuaraan IPSI nanti di sini. Persiapkan diri kalian. Itu, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Hati-hati nanti melanjutkan perjalanan ke Kumai. Dan permohonan maaf kami apabila dalam penyambutan masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam wa akramana binuril iman wa ja'alana min ummati sayyidil anam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama, beliau Bapak Komandan Landasan Udara Iskandar, mudah-mudahan beserta jajaran, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus AMPP yang telah menggagas, mempelopori dan bekerja sama dengan seluruh unsur lapisan masyarakat dari Ormas, pencaksilat, dan yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah, diridai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan tertanam di jiwa kita semangat para pejuang-pejuang 1946 yang telah mendahului kita pada pertempuran 14 Januari. Begitu mulianya mereka sehingga sampai detik ini kita sadar, kita merasa apa yang kita nikmati semuanya adalah buah daripada hati-hati yang tulus, hati-hati yang ikhlas, berjuang untuk negeri,
dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil-kecil, kalau dibanding orang Eropa kalah. Bukan orang yang gagah. Kalau dibanding sama orang negro, kita kalah tenaga. Jadi cukup saja kalau Piala Dunia itu sebagai penikmat penonton saja, gak usah ikut bertanding. Badan kita kalah, tenaga kita kalah. Tapi satu pelajaran yang harus kita ingat, betapa Belanda datang ke Indonesia, Jepang datang ke Indonesia, Sekutu datang ke Indonesia dengan bermacam-macam senjata yang canggih, cukup dengan seruan Allahu Akbar dan bermodalkan bambu runcing, Indonesia mampu mengusir orang-orang yang gagah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Ini membuktikan bahwa Indonesia bukan berbadan besar, bukan bertenaga gagah, tapi punya hati yang besar, jiwa yang besar. Sebagaimana tadi saya melihat tampilan dari salah satu peserta napak tilas pada malam ini, mengatakan lebih baik mati berdiri daripada harus hidup dalam berlutut. Allahu Akbar. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Iskariman au mutsahidan. Hiduplah dalam kemuliaan. Hiduplah sebagai orang pahlawan. Kalau tidak bisa hidup sebagai orang mulia, lebih baik mati, tapi harus menyandang sebagai syuhada atau sebagai seorang pejuang. Karena sampai detik ini kita akan diingat dan akan dipuji, dan anak cucu kita akan bangga kepada kita. AMPP berdiri tidak lain tidak bukan karena sebagai bangganya anak cucu kepada para pahlawan pada datuk-datuknya. Maka meskipun pada saat ini tidak ada lagi Belanda yang kita hadapi, tapi jiwa perjuangan terus melekat pada diri kita sebagaimana para datuk-datuk kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jiwa-jiwa ini terus dipelihara oleh Allah pada diri kita. Jiwa-jiwa perjuangan, jiwa-jiwa kebersamaan, jiwa-jiwa persatuan. Kalau dahulu mungkin pada malam ini mohon maaf, diridhoi. Saya membayangkan sekarang ini kita berjalan dari Pangkalanbun menuju Kumai, yang terbayang bahwa kita akan disambut orang, disambut masyarakat kita. Tapi para pejuang-pejuang kita dulu berjalan meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebahagiaannya, meninggalkan keluarganya untuk menuju peperangan. Allahu Akbar. Betapa kalau ini tidak didasari hati yang kuat, mohon maaf bahasanya, sampai jogging track pulang sudah. Titip salam saja sama Belanda. Istri masih muda di rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi mereka lanjutkan. Bahkan mereka berlomba untuk maju ke medan perang. Maju di hadapan sampai diceritakan dalam sejarah yang sempat saya dengar daripada datuk-datuk kami. Salah satu panglima yang bernama Kai Utar. Dikatakan di haluan ada Kai Utar, di belakang ada Kai Utar, di pelabuhan ada Kai Utar. Itu apa? Menunjukkan kalau beliau, Masya Allah, aktif. Terjun sana, terjun sini, ambil barisan, ambil kedudukan. Kenapa? Ingin mendapatkan kemenangan, mempertahankan negeri tercinta biar terbebas dari penjajahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mohon maaf, kita akhir zaman, mohon maaf. Bahasanya kalau yang nyaman, badhulu.
Tapi kalau urusan apa lagi disuruh mati, titip salam aja, pian aja dahulu, belum di belakang. Inilah mungkin yang saya tangkap dari beliau, Bapak dan Lanut kita. Beliau menyampaikan bahwa kita harus jaga persatuan, jaga kebersamaan. Karena tujuan kita satu, untuk mewujudkan negeri tercinta, damai, aman, dan nyaman. Karena ini negeri bukan negeri warisan, bukan negeri hadiah, tapi negeri yang telah dibayar dengan nyawa-nyawa orang besar. Nyawa-nyawa, darah, tumpahan darah daripada orang-orang yang ikhlas. Khususnya perjuangan 14 Januari yang terjadi pada tahun 1946. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah para saudagar-saudagar kaya. Mereka adalah orang-orang tokoh di masyarakatnya. Mereka bersatu, berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 yang kembali dijajah Belanda. Allahu Akbar. Harta mereka korbankan. Bahkan kehidupan mereka, nyawa mereka, kehormatan mereka korbankan semua untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita yang hidup zaman sekarang hanya mempertahankan saja dan mengisi, mudah-mudahan Indonesia yang telah merdeka ini tidak sia-sia. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kita mampu? Kalau kita sebagai ulama, ya kita harus melayani umat kita. Kita sebagai pejabat, memudahkan segala urusan di bawah-bawah kita. Para tokoh untuk mendinginkan di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi ini mohon maaf, hari ini sekarang kita berada hampir memasuki tahun 2024. Itu adalah tahun yang mana Indonesia kembali diuji kedewasaannya dengan tahun politik. Disitulah terkadang kita lupa posisi. Yang kiper ibarat main bola, kepingin jadi kapten di depan. Yang kapten kepingin nunggu gawangnya. Bahkan ketokohan dan bendera kelompok itu adalah yang dijadikan modal untuk mendapatkan tujuannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Indonesia tidak pernah seperti itu. Pecah belah di antara kita, provokasi di antara kita, itu bukan warisan para datuk-datuk kita, tapi itu adalah warisan para penjajah yang telah diusir oleh datuk-datuk kita. Mudah-mudahan semangat ini kita bisa tanamkan dengan napak tilas yang dilaksanakan di malam ini. Kita bisa mengambil contoh, mewujudkan bagaimana susahnya para pendahulu kita. Sekarang alhamdulillah lampunya terang, nyaman, jalannya lurus. Kalau dahulu mungkin mohon maaf, bukan jalan aspal yang dilewati, tapi semak belukar. Binatang buas yang harus dilalui, binatang berbisa yang harus diinjak, dan di depan adalah ancaman antara hidup dan mati. Tapi mereka karena punya semangat besar, punya jiwa yang besar, dan Allah berikan kemerdekaan yang utuh sampai detik ini kita rasakan. Mudah-mudahan kemerdekaan di negeri kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjuangan yang harus kita jaga bersama.
kita sebagai anak cucu pada hakikatnya lebih punya amanah tanggung jawab yang besar. Karena kita harus menjaga diri kita dan menjaga nama baik orang-orang tua kita. RT saja itu bisa timpas-timpasan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda organisasi pecah. Berbeda partai apalagi pecah. Yang akhir zaman terkadang mohon maaf sedih rasanya. Berbeda majlis pecah. Itu lain guru saya. Itu lain kelompok saya. Maka mudah-mudahan pertama yang kita taruh di dalam jiwa kita, apapun bentuknya, persatuan di atas segalanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Persatuan tidak bisa terwujud kecuali kita harus melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Dan Lanut. Kalau kita tidak bisa jadi pemimpin, maka harus terima kita harus menjadi seorang makmum yang tunduk dan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilakukan kecuali orang itu memang punya hati yang baik. Dimulai dari jiwa, siap tunduk, siap satu komando. Kalau di depan saya adalah membawa kebaikan, saya akan ikut meskipun badannya lebih kecil dari saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang sama-sama mengharap kebaikan di malam ini, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan para pejuang-pejuang kita, apa yang telah didapat oleh para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita syuhada 14 Januari 1946, mudah-mudahan andai pun kita tidak sempat berjuang, tidak sempat berperang sama dengan mereka, tapi paling tidak kita dikumpulkan oleh Allah karena semangat kita sama, hanya hidup berbeda waktu. Mudah-mudahan di akhirat kita berkumpul bersama para pahlawan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kata Rasulullah, barang siapa mati di jalan Allah, mati dalam berjuang karena Allah, maka Allah haramkan jasad orang itu dari sentuhan api neraka jahanam. Maka harus paham, sengaja mumpung kita ketemu TNI dan semua lapisan masyarakat, lapisan tokoh, lapisan para sesepuh. Mohon maaf, arti jihad, jihad itu ada saatnya kita harus angkat pedang. Ada kalanya ketika Rasulullah mengatakan, nahnu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sekarang saatnya kita pulang dari peperangan yang kecil. Setelah perang Badar, Rasulullah angkat senjata. 300 pasukan lawan 1000. Masya Allah. Rasulullah bilang itu kecil. Sekarang kita kembali ke jihadil akbar. Sahabat bertanya, apakah nanti kita akan melakukan peperangan yang lebih dahsyat daripada perang Badar? Mereka bertanya-tanya, dari mana lagi serangan? Ternyata Rasulullah mengisyaratkan peperangan yang lebih besar itu bukan ketika 300 melawan 1000 orang, tapi yang lebih besar itu adalah ketika kita melawan hawa nafsu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jihadul asghar, angkat senjata, perang lawan musuh. Jihadul akbar, mengendalikan hawa nafsu kita, memperjuangkan kehormatan kita.
memperjuangkan agama kita, bahkan termasuk memperjuangkan nasib orang-orang yang dalam tanggungan kita. Maka ini yang harus dipahami. Sekarang kalau bicara jihad, itu biasanya bom bunuh diri. Itu sekarang. Padahal jihad itu tidak seperti itu. Maka ada yang berkata, iya kalau dulu jihad fisabilillah matinya mati syahid. Kalau wayah ini matinya mati hangit. Nama sallallahu alaihi Muhammad. Jihad itu apa? Membela kehormatan termasuk bekerja. Allahu Akbar. Jangan berebut, artinya tetap satu, sama, warnanya sama, rasanya juga sama. Yang sudah mendapatkan api sebagai gambaran, sebagai simbol semangat kita sebagai generasi penerus bangsa, ya, dalam rangka peringatan 14 Januari pertempuran 14 Januari 1946 oleh para pahlawan kita, para saudara-saudara kita yang gugur dahulu kita demi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah sebagai simbol suatu semangat untuk kita bersama dalam berjuang menegakkan keadilan dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kembali kami sampaikan, pesan kami adalah hati-hati dalam perjalanan, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Harapan kita bersama semoga perjalanan kita semuanya lancar, tertib dan tentunya aman sampai di tujuan, tempatnya di pelabuhan Panglima Utara, Kecamatan Kubai, Kabupaten Kota Barat. Dua obor terakhir yang akan dinyalakan dan tampaknya sudah clear untuk kami aturkan keluarga besar tambahan mengucapkan selamat jalan dan terima kasih. Inilah yang bisa kita lakukan, inilah yang kita dapat kita kerjakan dalam menjaga ada juga rekan-rekan kita. Mohon maaf apabila dalam penyambutan ada kita sikap dan buah dihadiri para peserta sekalian. Kami atas nama Komandan Kakak Sungguhnya kan di depan apa? Kecap. Yo, SPK. Terang ya kada. Wah, loyang ini hipang, aduh. Bagi pentol. Untung kena ada. Mana matang? Ini mataku. Semangat. Selama bumi ini masih berpenghuni di situ. Kata tak berdiri. Ada yang mencari lighting, paksa bermundur.
Silat. Pagar Nusa Jaya, Pagar Nusa Jaya, NKRI harga mati. Halo. Itu guys ya ini. Oke guys ya. Lah itu bocor itu. Motor siapa hidup tuh? Horas. Buka gigi. Cahayanya bocor. Ah ya sih. Incon. Mana kayak? Mana yang dia ngambil ujungnya? Serang bunyi. Enti Kumai bebas. Enti Kumai bebas. Ebel. Halo guys. Halo guys. Iya. Ginso. Itu lampu siapa Pak? Motor siapa Pak? Ikasme. Ginso. Ginso. Nggak apa-apa. Bocor juga nggak apa-apa biar aja. Belakang nih, Sri, jangan ke depan semua, Sri. Belakang lagi, Sri. Belakang. Halo guys. Pokoknya diturunkan, Dek. Wah, lemah. Lemah bermobil lah. Merdeka, Pak. Merdeka. Allahu Akbar. Satu hati, satu rasa. Merdeka. Mereka. Habis tuh? Habis kah? Mana kai? Mana kai? Itu tuh. Tuh. Oh iya, Anang mau. Ayo, Anang lewat kan, lihat ya. Dah mereka mau kan. Ayo lewat ya. Pelan-pelan. Lewat kai, lewat. Semangat, Kai. Sip. Oke. Ayo Runat. Semangat. Mantap, Kai. Luar biasa, Kai. Luar biasa semangat kai. Pokoknya semangat, Kai. Kena dicontoh. Semangat, Kai. Semangat, Kai. Jangan letoy, Kai. Jangan letoy, kita semangat. Hah? Pambil. Naik ambulan kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat, Kalau nggak kuat ikut ambulan. Kalau nggak kuat ikut ambulan. Ada ambulan kok. mana? Di belakang, di belakang. Berhentian dulu. Kalau yang nggak kuat naik ambulan, ada ambulan. Siap, kuat.
Iya, kalau jalan Kumai sana Pangambun. Kebiasaan naik motor lo. Kada amang ulun kebiasaan berjalan basis mamang ai. Oh, segera. Mang silau mang. Amang. Nempel. Oh, sip. Jangan matahari mata mang. Elang putih. Jaya. Buka sikit. Jos. Buka banyak. Mana matamu? Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata mata. Kaki mataku. Baik, maju ke muka. Aku lupa ngambil siapa ketua ininya. Mang. Di depan kan? Di depan ketua ketua panitia pelaksana ya. Baik. Ayo semangat 14 Januari 1946 kita teladani para syuhada yang telah mendahului kita. Terima kasih. Allahu Akbar. Kita istirahat. Kami los Pak, los. Kita istirahat. Duduk di trotoar dulu. Duduk. Kita istirahat. Biar mobil lewat arah sebelah. Minum. Makan dua ikan. Nah, sampai jual lah, akhirnya lah. Nah. Semangat. Dapat. Oh iya. Pak, kopi. Minum dulu. Ada kopi, ada teh. Ayo lanjut jalan. Lewat mana? Dari sana kalau. Ya, maju, Pak. Taman dulu. Allahu Akbar. Taman dulu. Berhenti dulu, anggota masuk taman semuanya. Mereka bersama-sama masuk taman dulu. Masuk taman dulu deh. Jangan lari taman. Masih Pak. 54 tahun loh. Oke, terima kasih. 14.22. Kami sudah sampai di depan. Naik dari radio tadi. Lu jelas ya, sudah sampai duluan. Kami capek jalan. Padahal jalan ke Sutumat mah.
Salam pesilat. Wah, muntah di foto tuh. Aduh. Makanya aku nggak cepunan deh. Baldo, hai. Kelakar. Kodok. Aman kan ada apa-apa. Karena dengan apa? Sawer guys. Nah, ini. Di taman nih. Selamat datang dan selamat bergabung di arena kita Gebiar peristiwa 14 Januari 1946, yaitu penyerahan Pataka baik AMPP dan Pataka lainnya kepada Juriat Pangeran Bendahara Habib Usman bin Hasan bin Umar Al-Habsyi sebagai tanda acara adat kita dari sambung menyambung yang telah dilaksanakan pada siang hari, yaitu pelepasan kontingen kita dari Istana Kuning yang diselenggarakan secara adat dan kita terima di wilayah Kumai dengan secara adat. Lewat koordinator tim Napak Tilas, kami persilakan untuk menyerahkan daripada petaka tersebut. Waktu dan tempat kami sediakan sepenuhnya. Terima kasih kepada tim Napak Tilas yang telah menyerahkan Pataka AMPP. Baik, selanjutnya penyerahan masing-masing kepada peserta Napak Tilas dari perguruan-perguruan. Yang pertama, kami mintakan penyerahan Pataka dari POM kepada anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah. Waktu sudah tepat, kami persilakan kepada Ketua POM Kontingen Barat untuk dapat menyerahkan. Izin abang lihat sini bang. Selanjutnya kami minta kepada salah satu perguruan kembali yang berada di depan untuk menyerahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. FC Kumai. Libas. FC Kumai. Libas. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami mintakan yaitu penyerahan pataka dari pencak silat Cempaka Putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Selanjutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Dan selanjutnya kami minta kembali kepada perguruan silat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan merah putih NKRI. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dapatkan karomah daripada leluhur-leluhur para syuhada yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kumai dalam peristiwa pertempuran 14 Januari 1946. Amin. Amin. Semangat jiwamu takkan pernah mati, ragamu membumi